Hai hai hai, Assalamualaikum semuanya teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas sejarah lagi, belajar sejarah lagi. Dan beberapa minggu yang lalu aku ada ngebahas tentang ini, pengakuan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang video kali ini aku akan ngebahas lanjutannya, yaitu mengenai pengakuan PBB terhadap kemerdekaan kita Republik Indonesia. Tapi teman-teman, seperti biasanya, sebelum kamu lanjut jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, apalagi untuk teman-teman yang baru singgah dan baru bergabung. Jadi teman-teman, di sini akan aku bahas mengenai pengakuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, terhadap kemerdekaan kita. Ini untuk pembahasannya kita yaitu mengenai peran para diplomat kita dalam sidang PBB dan juga peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan kita. Jadi di sini peran diplomat RI itu ada beberapa wakil yang dikirimkan Indonesia, yaitu berupa orang-orang penting, orang-orang hebat dan para pahlawan kita juga. Ada namanya Sultan Syahrir, ada namanya Agus Salim, ada namanya Lambertius Nicodemus Palar, terus satu lagi Sumitro Jojo Hadikusumo. Dan peran PBB dalam perjuangan kedaulatan itu berupa dua persatuan, yaitu KTN dengan UNCI. Nah, kemudian teman-teman, yang pertama itu kita bahas tentang si diplomat pertama, Sultan Syahrir. Di bulan Agustus 1947, Sultan Syahrir menghadiri sidang PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Pada sidang PBB tersebut, Syahrir berdebat dengan Menteri Luar Negeri Belanda, I.N. van Clevens. Menteri Luar Negeri Belanda tersebut menyebutkan bahwa Republik Belanda seperti mikrofon radio. Sultan Syahrir membalas dengan mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah, seperti adanya pemerintah, ada wilayah, dan adanya tentara. Kemudian teman-teman, Agus Salim, kita juga kenal ya dengan Agus Salim. Peran Agus Salim dimulai saat menjadi delegasi pendahuluan di Jakarta di tanggal 23 Oktober 1945 untuk membahas konflik Indonesia-Belanda. Dalam perundingan tersebut, Belanda menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Pernyataan tersebut dibantah oleh Agus Salim yang menganggap bahwa Belanda telah kalah dari Jepang di tahun 1942. Kemudian teman-teman, di bulan April 1947, Haji Agus Salim ditunjuk memimpin misi diplomatik Indonesia untuk mengunjungi negara-negara Islam di Timur Tengah. Berkat hal tersebut, Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, Suriah, Irak, Afghanistan, dan Arab Saudi. Di sini aku udah di video sebelum-sebelumnya juga aku ada ngebahas ini ya teman-teman. Kemudian pada bulan Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB di New York membuat agenda membahas dengan AMB 1. Masalah tersebut ditanggapi dingin dunia. Namun berkat kepiawaian Haji Agus Salim, pandangan negara barat dapat berubah dan bersimpati kepada kita Indonesia. Nah, yang diplomat yang ketiga teman-teman, namanya Lambertus Nicodemus Palar, atau yang kita biasanya disebut dengan Pak LN Palar. Saat AMB 2, LN Palar terus membujuk PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata. Kiprah daripada LN Palar dimulai ketika ditugasi menjadi diplomat bersama Sudarsono dan AA Maramis. Kemudian LN Palar juga ditunjuk menjadi juru bicara pada sidang Dewan Keamanan PBB. Ketiganya juga pernah ditunjuk mendirikan pemerintahan pengasingan di India. Ini juga ada, aku segelintir aku bahas adanya pemerintahan pengasingan di India teman-teman. Kamu cek ya di video aku. Terus teman-teman, ini Sumitro Jojo Hadikusumo. Nah, ini kalian tahu ya, dia bapak ekonom dan dia juga bapaknya dari Bapak Prabowo, Menhan kita. Jadi di sini Pak Sumitro juga sudah memang terkenal dengan sepak terjang dia di dunia politik dan dunia ekonomi di zaman Soekarno. Keterlibatan Sumitro Jojo Hadikusumo dimulai ketika menghadiri sidang PBB Lake Success bersama Sultan Syahrir, Agus Salim, Charles Tambu, dan Sujatmoko. Ia berjuang untuk mendapatkan perhatian PBB. Dalam sidang, DKPBB mengeluarkan resolusi untuk mengajak menghentikan tembak-menembak atau namanya gencatan senjata.
Sumitro menjelaskan satu-satunya cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan membentuk Komisi Pelaksanaan Resolusi DKPBB. Nah, setelah kita bahas mengenai para diplomat-diplomat kita yang hebat-hebat itu, kita peran PBB-nya saat memperjuangkan kedaulatan Indonesia. Peran PBB melalui Komisi Tiga Negara atau KTN, dan peran PBB melalui namanya UNCI. KTN teman-teman atau Komisi Tiga Negara di tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB atau DKPBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komite of Good Office yang dikenal sebagai Komite Tiga Negara atau KTN. KTN terbentuk sebagai akibat dari agresi militer pertama. KTN juga berhasil menghantarkan pihak Indonesia ke meja perundingan Ranfield, dan KTN juga memiliki anggota di antaranya Australia dipilih Indonesia dan diwakili oleh Richard Kirby. Jadi Australia ini yang mewakili Indonesia. Terus Belgia dipilih oleh Belanda dan diwakili oleh Paul van Zeeland, dan juga Amerika Serikat dipilih oleh Australia dan Belgia sebagai pihak netral. Amerika diwakili oleh Frank Graham. Kemudian teman-teman, UNCI, di sini kita ada segelintir bahas sedikit aja tentang sejarah pendirian UNCI. Pendirian UNCI tidak terlepas dari organisasi KTN. Di tanggal 24 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk membahas AMB 2. Hasilnya pada tanggal 28 Januari 1949, PBB mengeluarkan poin-poin resolusi untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Di antaranya di sini ada 5 poin. Yang pertama, penghentian operasi militer. Kedua, pembebasan tak bersyarat semua tahanan politik Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada Indonesia untuk kembali ke Yogyakarta. Kemudian keempat, mempercepat pembahasan perundingan Ranfield. Dan yang terakhir itu namanya mengganti KTN dengan UNCI. Jadi KTN itu dan UNCI itu juga sama. Yang terbaru itu menjadi UNCI. Tugas UNCI teman-teman ada 4. Yang pertama, membantu melancarkan jalannya perundingan. Yang kedua, mengurus pengembalian kekuasaan Indonesia. Yang ketiga, mengamati jejak pendapat atau plebiscit. Dan yang terakhir itu mengajukan usulan dan saran-saran yang dapat membantu tercapainya kesepakatan kedua negara ini. Kemudian teman-teman, pernyataan Indonesia dan Belanda dalam UNCI. Di sini kita bahas dulu pernyataan delegasi Indonesia. Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Yogyakarta. Kesediaan mengadakan penghentian tembak-menembak atau gencatan senjata. Yang ketiga itu kesediaan mengikuti KMB, konferensi meja bundar. Dan yang terakhir itu bersedia bekerjasama memulihkan perdamaian dan ketertiban. Sedangkan pernyataan delegasi Belanda, yang pertama itu menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik. Yang kedua, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang ketiga, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Yang keempat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Untuk pembahasan yang terakhir teman-teman, manfaat Indonesia menjadi anggota PBB. PBB berjasa menyelesaikan pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia dengan mengirim misi UNTEA. Kemudian PBB banyak memberikan bantuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya melalui organisasi khususnya seperti IMF, IBRD, UNESCO, dan WHO. Gitu teman-teman. Kita udah terlalu panjang ini kita bahas. Terima kasih teman-teman sudah tonton aku dan sampai sejauh ini. Jangan lupa kamu tonton video-video aku yang lainnya. Banyak video bermanfaat, video sejarah, dan video DIY aku. Kamu boleh lihat playlist video aku. Dan teman-teman yang paling utama, jangan lupa kamu klik tombol subscribe agar video ini bisa menyebar manfaat ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Selamat kembali sekolah teman-teman semua. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum.